Satu, dua, tiga. Halo guys, kembali lagi bersama saya di podcast Uni Bersuara. Saya Dimas Wahyu, mahasiswa ilmu komunikasi, bersama narasumber saya, William Bakti. Rizkika Syahrani, biasanya dipanggil dengan Rizkika. Saya sendiri lulusan dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan jurusan Tasawuf dan Psikoterapi. Nah, narasumber saya ini pernah berkuliah dan lulus di jurusan psikologi. Kali ini podcast ini tidak jauh dari tema tersebut. Nah, tanpa berlama-lama, maka kita akan lanjut ke pertanyaan yang pertama. Menurut Bayan, apakah lingkungan kampus sangat berpengaruh terhadap psikologi mahasiswa? Biasanya kalau dalam lingkungan mahasiswa atau dalam faktor psikologi, faktor lingkungan itu memang sangat berpengaruh sekali dalam membentuk suatu individu ya. Karena sekitar 90% kita hidup bermasyarakat dan juga itu termasuk dalam faktor lingkungan. Jadi kita karakter itu dapat terbentuk juga dari lingkungan. Seperti itu. Kadang memang ada lingkungan yang baik, ada lingkungan yang buruk gitu ya. Ada yang baik seperti bagaimana sih kalau kita mendefinisikan suatu hal yang baik gitu ya. Baik itu kalau dalam definisi para ahli itu kebanyakan mengatakan bahwa baik itu memuaskan diri sendiri gitu. Baik itu tidak melanggar norma-norma agama, tidak melanggar norma-norma sosial ataupun melanggar moral ya, moral yang sudah ada di dalam lingkungan sosial gitu. Bahkan baik itu pun juga dalam agama itu baik secara spiritual gitu ya, tidak melenceng dari agama, entah itu kalau kita menganggap bahwa larangan atau suatu hal yang buruk itu biasanya merugikan orang lain, jadi baik itu adalah suatu hal yang dapat menguntungkan ataukah memuaskan diri sendiri seperti itu. Berarti sangat berpengaruh sekali terhadap mahasiswa. Iya, sangat berpengaruh sekali. Nah, menurut apakah bagaimana lingkungan yang baik itu? Ya, lingkungan yang baik yang pertama kalau dalam mahasiswa ya itu yang pertama harus suportif gitu ya, harus suportif. Karena apa? Kalau kita tidak punya suatu pertemanan yang suportif ya kita pasti akan seperti dirundung di dalamnya gitu. Apalagi kalau sekarang mahasiswa itu tingkat stresnya itu tinggi ya, Pak. Kita lihat data-data di berita atau di sosial media bahwa tingkat stres mahasiswa itu sangat tinggi karena itu berpengaruh terhadap lingkungan. Entah itu mereka yang dikalahkan oleh lingkungan ataukah mereka yang belum bisa beradaptasi. Maka dari itu lingkungan kita harus mencari lingkungan yang pertama itu sefrekuensi dengan kita. Kita ini karakternya bagaimana sih? Kita harus mengetahui sendiri karakter kita itu seperti introvert kah ataukah extrovert kah atau kita itu ambivert kah seperti itu. Jadi tidak bisa disamaratakan. Kok anak ini diem aja ya gitu. Mungkin memang karakternya seperti itu dan kita juga tidak bisa memaksakan seseorang itu harus ekstrovert kita gitu. Kemudian juga kalau kita memandang secara agama gitu ya, kalau Rasulullah itu mengatakan bahwa kita itu dipandang dengan bagaimana kita itu cara berkumpul. Seperti contohnya Rasulullah mengatakan kalau kita berkumpul dengan seorang pandai yang jual besi ya kita pasti akan bau besi ya kan. Kalau kita berteman dengan seorang penjual minyak wangi ya kita akan ikut wanginya kan ya, seperti itu. Jadi memang sangat berpengaruh sekali kalau kita memang pergaulan ya. Kalau pergaulan, makanya kenapa kok kita berteman tuh harus berpilih-pilih, memang harus pilih-pilih gitu ya. Memang kita boleh berkenalan dengan siapapun, kita boleh bersosialisasi dengan siapapun, kita tidak menutup diri dari lingkungan bagaimana dengan lingkungannya seperti apa, tetapi kita diharuskan untuk menyaring sesuatu yang boleh kita ambil ataukah tidak. Kalau kita memandang ada hal yang tidak baik bukan berarti kita menolak ya, tetapi kita saring kenapa kok tidak baik, terus baiknya seperti apa, seperti itu. Kemudian kalau mahasiswa sendiri, kalau apalagi kalau di tingkat akhir ya, di tingkat akhir memang tingkat mikirin skripsi, mikirin KKN ya, itu harus punya lingkungan yang support gitu lah, lingkungan yang support. Kemudian mereka harus banyak kalau di kampus itu memang harus banyak pertemanan gitu lah, atau namanya seperti koneksi gitu. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan hal itu, terutama di kampus, karena dunia kampus itu hanya datang satu kali gitu ya. Kalau kita memang punya
punya waktu untuk melanjutkan ya itu suatu hal yang bagus. Tetapi kalau memang di S1 itu memang benar-benar itu adalah momen-momen yang menumbuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan seperti itu. Berarti lingkungan yang baik itu lingkungan yang buat kita nyaman gitu ya. Betul. Dan tadi seperti yang dikatakan, kalau kita berada di lingkungan yang baik maka kita akan jadi seperti yang tadi, kalau kita bersama tukang parfum juga. Ya jadi parfumnya kita nempel di Iya. sana gitu. Nah itu ini nih, kalau bagaimana kita cara memilih teman yang baik itu, ciri-cirinya, Nah kalau saya sudah. atau cara dari Bella untuk memilih teman-teman baik atau yang menurut kita itu menguntungkan untuk kita itu ke depannya gitu, bagaimana, ada tips apa? Kita berteman itu orang lain memandang kita itu dari pergaulan kita gitu ya. Kalau seandainya pergaulan kita itu ada yang entah itu ya mohon maaf ya, kan banyak sekali kita itu los-losan gitu ya, adanya toxic relationship entah itu dari hubungan atau pertemanan gitu ya, yang mereka itu orang lain tuh kita berkumpul se-circle ya, se-circle itu di circle itu kita ngomongnya kasar apalagi perempuan ya, itu kan sekarang dinormalisasikan ya. Nah, orang lain akan memandang kita seperti apa? Ih, itu lingkungannya loh, toksik banget ya. Padahal walaupun kata-kata kasar itu ada suatu hal yang candaan, tapi di pandangan orang lain tidak seperti itu, gitu ya. Makanya kenapa kok kita harus mencari lingkungan yang baik. Kalau memang mereka nyaman di sana, oke lah. Tapi memang harus disaring kembali gitu. Apakah itu baik untuk orang lain atau hanya pada diri kita sendiri? Karena kita itu tidak hidup di lingkungan kita sendiri, tapi kita juga berbaur kepada masyarakat gitu ya. Kalau tips saya yang pertama, terutama saya sebagai tidak backgroundnya Islam ya, apalagi UIN ya. Yang pertama ya memang harus dicari dulu kenalan-kenalan yang dapat mengingatkan saya sendiri ya kepada Tuhan gitu ya, kepada Tuhan. Karena apa? Ya itu sangat berpengaruh sekali. Walaupun tidak semua teman saya itu selalu mengingatkan ya ayo sholat. Enggak ya, kadang-kadang ada yang bilang Tetap kita sendiri yang iya, betul. Kadang kita yang mengajak dia, ya bukan dia yang selalu mengajak kita. Gitu. Karena apa? Teman itu akan selalu mengingatkan kita kepada hal yang baik. Kalau memang seperti sholat ya, kemudian ada sholat enggak? Kalau orang itu tergambarkan hanya sekedar keasukan dengan dunia mereka ya, mereka kan main-main gak jelas. Betul. Sebenarnya main-main gak jelas itu juga pasti mereka punya tujuan, entah itu healing kah atau menyalurkan frustasi mereka kan setiap orang berbeda dalam menyalurkan emosi gitu ya. Kemudian yang pertama tipsnya ya kita harus mengenali background teman kita itu seperti apa. Terus kemudian kedua, kita jangan membatasi diri kita sendiri terhadap dunia luar gitu ya. Kemudian harus terbuka. Iya, harus terbuka. Kemudian yang ketiga bagi diri saya sendiri itu cari teman yang bukan hanya kita itu menginginkan hal duniawi gitu ya, tetapi juga background saya ini agama ya, spiritual kita juga harus terjaga gitu ya. Karena tadi kalau kita hanya mencantumkan dunia saja ya, baik itu kan pasti ada orang tuh ada baik, ada tanda kutip ya, tanda kutip itu ada manfaatnya nih gitu ya. Tapi kalau kita tidak bermanfaat bagi orang lain, orang itu akan menganggap kita tuh sudah tidak baik gitu ya. Jadi kita harus benar-benar pandai-pandai memilih teman gitu ya. Kemudian cari lingkungan juga yang suportif. Karena apa? Kalau kita tidak didukung dengan lingkungan yang suportif, walaupun pertemanan kita 2 orang lah, 3 orang lah, tapi kalau lingkungan di situ masyarakatnya nggak suportif, kita juga akan ikut tidak suportif di situ. Entah itu masyarakatnya menekan kita kah, ataukah masyarakatnya itu atau lingkungan itu membuat kita memikirkan suatu hal yang tidak seharusnya dipikirkan atau malah memiliki dampak yang buruk bagi kita. Karena apa? Kalau kita hanya sekedar kita punya pikiran yang baik di sana ya, baik di sana, tapi kalau kadang kita itu malah akan terkontaminasi dengan yang hitam di sekelilingnya gitu ya kan. Kita tidak bisa hanya putih sendiri di situ. Makanya itu karena kita nggak bisa membuat yang hitam itu jadi putih, maka kita harus mencari lingkungan yang putih gitu. Agar apa? Agar kita tidak terkontaminasi oleh warnanya, tetapi juga tidak menutup diri dari yang hitam tersebut gitu. Nah berarti kembali ke diri kita yang menilai apakah lingkungan itu baik atau buruk untuk kita gitu ya. Sama tadi kan katanya kalau itu percuma kalau kita baik tapi lingkungan tersebut itu buruk, kita tetap terlihat buruk di mata masyarakat atau mata orang sekitar.
bagaimana sih untuk mengatasi lingkungan yang toksik seperti kadang kan di dalam satu kelas kita ada beberapa circle gitu kan, Iya. ada untuk circle ini itu kan nggak semua circle itu kan kadang baik, ada yang toksik gitu. Kadang kita tidak terus menerus dengan circle kita, kadang kita bila ada tugas gitu kan dibagi gitu kan Pak. Nah, itu kan kadang kita harus membaur lagi dengan circle yang dikatakan toksik tersebut. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi hal tersebut supaya progres dalam mengerjakan tugas itu tidak terhambat? Kan kita kan kita ibaratnya dari circle yang anak bukan dari ibu. Nah, bagaimana itu Mbak? Yang perlu pertama kita garis bawah ya, bahwa kita ini tidak bisa eh, mempengaruhi orang lain dengan pemikiran kita. Dalam artian kita tuh nggak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan kepada kita, perilaku mereka terhadap kita. Yang bisa mengontrol kan hanya diri kita sendiri terhadap ya diri kita sendiri gitu ya. Jadi kenapa sih bagaimana sih kayak keluar dari lingkungan seperti itu ya? Ya yang pertama kita memang harus bodo amat gitu ya. Remaja sekarang itu kan terutama kita sendiri sebagai seorang remaja akhir ya, kalau umur 20 tahun ke atas itu udah sampai 22 tahun itu remaja akhir. Nah, sering kepikiran gitu ya, sering kepikiran nih pertemananku kok gini, nanti aku kalau nggak sekelompok sama dia aku nanti dijauhi gitu ya. Nah itu perlu dirubah juga pola pikiran dari diri kita sendiri, bahwa bahwa kita itu juga termasuk bagian dari masyarakat gitu ya. Kita nggak bisa hanya hidup di dalam satu circle gitu ya, kita pasti akan membaur terhadap yang lain, walaupun orang lain menganggap bahwa kamu kok sekelompok sama dia sih, kok nggak sekelompok sama kita gitu ya. Ya berarti kita terima omongan seperti itu, tapi memang kita tidak bisa merubah cara pandang orang lain. Iya, cara pandang orang lain terhadap kita. Jadi kita yang menerima omongan itu harus pintar dalam menyaring. Oh, apakah itu baik ya gitu? Kok aku digitukan? Ya yang jadikan digitukan itu kan diri kita sendiri. Maka dari itu kita itu harus menerima gitu ya, menerima suatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oh, aku lah niatnya berbaur itu untuk mencari lingkungan yang baru, mencari pertemanan yang baru. Kalau mereka kalau circleku yang lama itu tidak menerima hal itu, ya berarti itu adalah tanggapan dari mereka gitu ya. Itu adalah suatu hal yang normal. Bukan berarti aku harus menuruti perkataan mereka. Seperti itu. Tidak harus terus menerus kepada satu circle itu aja. Iya, betul. Kita juga harus mengeksplorasi lah bahasanya. Iya, sih kadang kan memang orang itu tidak sesuai dengan, mungkin tidak sefrekuensi dengan kita ya kan, tetapi memang ada relasi yang harus kita jangkau dari orang itu ya. Berarti kan karena kita tidak hidup dengan mereka 24 jam 7 hari ya kan, jadi memang itu suatu hal yang wajar gitu, bukan berarti kita membatasi diri. Kalau kita membatasi diri, maka relasi kita pun juga akan terbatas gitu. Berarti mau tak mau kita harus berdoa dengan apa yang dipikirkan sama orang itu. Memang diharuskan bodo amat, ya nggak apa-apa bodo amat saja, karena itu juga tidak berpengaruh terhadap kehidupan kita kalau kita nggak memikirkannya. Kalau kita memikirkan, kita sendiri yang stres. Ya, apalagi seorang perempuan itu kalau perasaan ya, kalau sama saya sendiri pribadi, kalau sama teman-teman itu selalu dibilang, kok kamu temenan sama si dia sih, ya kan kita harus satu kelompok ya, kita kan harus sesirkel gitu ya. Itu satu hal yang wajar ya, saya bilang dong nggak apa-apa, kan aku sama dia kan juga teman gitu, walaupun memang kita nggak klop ya. Karena kita di satu kelas itu kan mungkin 30-an, ya kan kita nggak bisa hanya berbaur sama 5 orang, terus 25 yang lain dikemanakan, ya kan? Itu. Jadi hal yang wajar, kalau sesirkel-sirkelan itu dari dulu memang ada gitu, tapi tergantung kitanya mau bagaimana. Kadang ada yang merasa cemburu karena temannya berteman sama si A gitu ya, berteman sama si B, dia merasa ditinggalkan gitu ya. Maka kita memang harus tegas terhadap diri kita sendiri dalam menyaring pertemanan itu sendiri gitu, karena itu sangat berpengaruh sekali memang. Berarti pertemanan juga circle itu sangat berpengaruh sekali ya. Iya, sangat berpengaruh. Karena kita yang awalnya dijabat, kalau teman si A itu nggak dijabat, kita pasti ikut dia. Merasa bukan golongan mereka, betul. Kita melepas kita. Tapi seperti itu ya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, ini pertanyaan terakhir. Sekarang ini kan ada fenomena Down syndrome atau bahasa lainnya kita itu seperti baik-baik saja. Terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya kita itu
banyak sekali masalah, terutama pada mahasiswa ini kan banyak sekali bertanya, apalagi yang mahasiswa akhir itu seperti kan memikirkan skripsi, memikirkan nilai atau sebagainya gitu lah. Menurut kalian itu bagaimana tanggapan tentang Dark Syndrome? Apakah dipertahankan ataukah bagaimana untuk mengatasi agar tidak terjadi hal tersebut? Kadang manusia kan punya titik emosional sendiri-sendiri ya. Kadang mereka bisa memendam, kadang mereka ada yang tidak bisa memendam sampai mengatur emosional mereka. Ya, sampai bisa kalau terlalu lama dipendam itu akan jadi depresi. Ya. Jadi memang Dark Syndrome itu kalau merasa kita baik-baik saja, orang lain itu nggak perlu tahu kita itu nggak baik-baik saja, itu suatu hal yang kalau kita sendiri kalau memang lebih baik diungkapkan ya nggak apa-apa diungkapkan gitu ya, tapi kalau memang diri kita sendiri masih bisa menghandle hal tersebut ya tidak apa-apa gitu ya. Kadang orang itu curhat itu bukan ke manusia saja gitu ya, kadang mereka punya solusi yang lain gitu, mungkin curhat ke Tuhannya ya kan, karena sholat mungkin gitu. iya betul sholat karena mereka merasa tenang di sana gitu ya, ataukah dengan cara mereka menyalurkan dengan hobi itu bisa jadi penyaluran emosi mereka gitu ya. Kadang kalau Dark Syndrome sendiri, kalau menurut saya melihat baik-baik, diri kita melihat baik-baik saja ya, itu satu hal yang boleh lah gitu ya, boleh hal tersebut gitu. Karena mungkin mereka menganggap bahwa kalau aku bercerita membebani orang lain, kadang mereka tidak punya tempat sendiri gitu ya untuk menyalurkan cerita. Kadang sudah cerita malah dihakimi. Kebanyakan saya kan sendiri sering menerima curhatan gitu ya, counseling gitu ya. Mereka itu nggak punya tempat curhat gitu ya, bahkan ketika curhat kepada orang yang kenal dengan mereka itu malah dihakimi. Merasa dihakimi. Ya, merasa dihakimi, sehingga mereka lebih memilih curhat di luar dengan orang yang tidak mereka kenal gitu. Jadi menurut saya sendiri nggak apa-apa kalau masih memang bisa Masih kuat. iya masih kuat untuk menahan itunya, tapi kalau memang sudah tidak kuat ya jangan dipaksakan untuk kuat gitu, karena kita juga manusia punya batasnya sendiri gitu. Memang kalau kita sudah terlihat lemah ya kita kan manusia kan terbatas dan juga lemah ya kan, memang diciptakan seperti itu ya, nggak apa-apa kita membutuhkan yang lain gitu. Jangan sampai kita membatasi diri karena satu orang yang menyakiti kita lalu kita menghakimi yang lain gitu, yang sama seperti orang yang menurut kita salah gitu dalam menanggapi cerita kita gitu. Nah, mungkin ada pesan untuk mahasiswa yang sedang mengalami masa kuliah ini, boleh disampaikan? Masa kuliah itu masa-masa yang indah ya, bahkan saya pun juga sekarang juga masih menempuh ke sekolah S2 ya kan. Jadi itu ada suatu hal yang indah, jangan disia-siakan hanya kita fokus hanya satu orang dalam artian teman gitu ya. Bukan berarti kita tidak mengistimewakan mereka, tidak, tapi kita membangun relasi dengan yang lain. Ajak mereka dengan suatu hal yang baik, suatu hal yang positif. Nggak apa-apa kalau kita merasa seperti mengungkapkan yang kita rasakan dengan berteriak katakan kepada teman kita, itu hal yang wajar. Pertengkaran dalam pertemanan itu suatu hal yang wajar, tapi jangan jadikan teman itu musuh di balik selimut ya. Nanti kita akan menjadi dendam ataukah seperti apa. Jadi semangat ya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah, jangan sampai putus asa ketika ada masalah. Kita salurkan kepada hal-hal yang menyenangkan menurut kita. Jangan sampai kita hanya berdiam pada satu tempat. Karena berdiam pada satu tempat itu kita akan menjadi lumut ya. Kalau air itu di dalam kubangan itu kalau tidak berpindah, mereka akan jadi lumut di sana. Mungkin itu pesan dari narasumber saya. Sekian dari podcast kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.